Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, pagi ini dari pihak kepolisian akan memberikan materi yaitu tentang narkotika. Narkotika tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ini kalau didefinisikan antara lain ya, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tapi sebelum dilanjutkan ke materi, akan saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Thorikin, ya, pangkat Inspektur Polisi 1, bertugas sehari-hari di Polsek Pacet sebagai Kanit Bimas, yaitu pembinaan masyarakat. Ini materi hari ini yaitu sangat penting untuk disampaikan, karena jangan sampai adik-adik terjerumus atau ikut-ikutan konsumsi barang yang nanti akan diuraikan, akan dipaparkan, sehingga adik-adik tahu ke depannya mana-mana yang berbahaya dan mana-mana yang tidak. Nah, tadi definisi sebagian kecil ya tentang narkotika. Definisinya antara lain demikian. Kemudian kalau kita tahu narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan ya, antara lain ya, narkotika paling berbahaya, kemudian narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, yang ketiganya narkotika memiliki daya adiktif ringan. Bagaimana tentang narkotika paling berbahaya ini? Yaitu zat adiktif yang sangat tinggi, tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali penelitian ilmu pengetahuan. Contohnya opium mentah, opium masak, candu, tanaman koka dan lain sebagainya. Itu dulu ada 65 macam jenisnya. Kemudian yang kedua, narkotika memiliki daya tahan adiktif kuat, bermanfaat untuk pengobatan ya, pengobatan, penelitian. Contoh alfa metadol, beta metadol. Nah, ini dahulu ini 86 macam jenisnya yang termasuk jenis narkotika tersebut. Narkotika yaitu narkotika yang memiliki daya tahan adiktif kuat. Kemudian yang ketiganya itu narkotika yang memiliki daya tahan adiktif ringan. Daya tahan adiktif ringan itu bermanfaat untuk pengobatan atau penelitian. Contoh kodein ya, kodein sekarang ada ya di apotek, yaitu tentang obat batuk ini sampai sekarang masih ya, kalau batuknya tidak bisa disembuhkan, susah disembuhkan, bisa menggunakan obat ini, harus resep dokter ya. Para penjual dari apotek ini kalau tidak menggunakan resep dokter itu tidak diberikan. Nah, itu dahulu ya 13 macam jenisnya dari narkotika yang memiliki daya tahan aktif. Tapi sekarang udah banyak penambahan. Nah, ini oleh karenanya adik-adik sekalian, untuk mengatasi yang sekiranya berbahaya ya bagi tubuh manusia, kita harus tahu ya bagaimana dampak dari narkotika. Narkotika ini memiliki dampak, dapat dibedakan menjadi 3. 1 depresan, kemudian 2 stimulan, yang ketiganya halusinogen. Depresan itu menekan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas. Pemakai merasa tenang atau tidur ya. Itu antara lain contoh yaitu putau. Kemudian stimulan atau meningkat kegairahan dan kesadaran yang ada ya. Contohnya sabu dan ekstasi. Itu dampaknya stimulan. Kemudian halusinogen. Halusinogen adalah merubah
daya persepsi mengakibatkan halusinasi. Contoh marijuana, ganja yang ada di Indonesia itu sangat banyak digunakan oleh kalangan yang ada di konsumen yang ada di Indonesia. Kemudian lanjut ya, tadi sudah disebutkan tentang dampaknya. Kemudian bagaimana siswa yang terkena dampak daripada narkoba itu sendiri? Nah, itu kita lihat biasanya sering bolos sekolah, kemudian sering terlambat masuk sekolah, di sekolah tidur, di sekolah ngantuk. Nah, itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang berikutnya, prestasi menurun. Biasanya masuk pertama prestasinya bagus ya, nilainya semuanya bagus dari mulai semua pelajaran, tapi sudah terkena dampak dari narkoba ini, prestasi jadi menurun. Sering tidak bayar sekolah. Kenapa tidak bayar sekolah? Ini uang yang diberikan oleh orang tua kepada yang bersangkutan biasanya digunakan untuk membeli narkoba. Kemudian yang berikutnya, kehilangan konsentrasi ya. Biasanya gampang menghafal, tapi ternyata sudah terdampak daripada narkoba ini, konsentrasinya hilang, pikirannya kemana-mana. Yang berikutnya, bicara gagap, mata merah, hidung berair. Nah, ini kalau kita lihat, berairnya hidung bukan karena pilek ya, karena pengaruh daripada pengaruh obat. Kemudian tidak memperhatikan penampilan atau kerapian, pakaiannya lusuh, jarang dicuci, pakaiannya kelihatan dekil. Nah, itu dampak atau perilaku siswa yang terkena daripada narkoba itu sendiri ya. Kemudian tandanya bagaimana? Tanda dini pengguna narkoba. Tanda-tandanya antara lain ya, tidak mau lagi makan bersama keluarga, hidupnya menyendiri, susah kalau diajak kumpul-kumpul. Kemudian wajahnya pucat ya, pucat kuyup, tidak bersinar, redup kelihatan wajahnya. Kemudian mata dan hidung berair. Yang tadi sudah disebutkan, mata dan hidung berair, biasanya matanya kemerah-merahan, hidungnya berair terus. Tangan gemetaran ya. Tangan itu tidak bisa seperti biasanya, gemetar karena itu proses kecanduan. Kemudian selalu gelisah, badan lesu dan berat badan menurun. Semakin lama semakin menurun, daya tahan tubuh melemah. Nah, kemudian susah tidur. Nah, ini tanda dini pengguna narkoba. Kalau di antara adik-adik sekalian ada ya, nantinya ya berada di kelas atau berada di lingkungan sekolah ini, kalau ada tanda-tanda semacam ini perlu diwaspadai. Ya, kita perlu pendekatan, jangan dijauhkan. Yang paling tidak sharing ya. Sharing satu sama lain, kira-kira ada apa gerangan, ada yang bisa dibantu rekan, ada yang bisa dimusyawarahkan dengan rekannya, kira-kira kena sakit apa, ya coba kita pendekatan. Kalau macam gini dijauhkan, ini bukan menyelesaikan masalah, tapi kalau yang sekiranya dengan tanda seperti ini kita didekati, kita diajak bicara, insya Allah ya, insya Allah yang tadinya akan tertutup menjadi terbuka dan akan bercerita. Nah, itu diantaranya. Kemudian ya, masih seputaran narkotika. Bagaimana narkotika ini bisa merusak segalanya ya, baik merusak jiwa, kemudian merusak ekonomi para penggunanya.
Ini biasanya kalau sudah terkena daripada narkotika ini sudah daya tahan menurun, kemudian kehidupan sehari-hari itu tergantung daripada narkotika itu sendiri. Nah, ini udah semakin lama semakin menurun. Kemudian di rumah tentang untuk melengkapi kehidupan daripada narkotika ini biasanya menjual apa saja yang ada, ya. Contoh, nah kita punya sepatu untuk sekolah, karena terpaksa dengan keadaan sakit yang luar biasa, ini bisa menjual sepatunya. Kemudian punya handphone yang kita punya karena terpaksa juga sama bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan daripada narkoba itu sendiri. Apapun yang dimiliki oleh si pengguna narkoba itu sendiri itu akan habis, ya. Akan habis sehingga kehidupannya pengguna narkoba itu akan sangat miskin karena semua yang ada habis, ya, digunakan untuk kebutuhan narkoba. Mengapa narkotika ini sangat berbahaya? Ada 3 sifat, ya, ada sifat jahatnya, yaitu antara lain habitual, kemudian adiktif, yang ketiga toleran. Bagaimana habitual itu? Habitual si pemakai akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang-bayang, selalu rindu, sehingga pemakai akan kambuh kembali karena memiliki perasaan kangen berat yang disebut nagih. Nah, itu sifat yang pertama, sifat jahatnya. Kemudian sifat yang kedua, adiktif. Adiktif, si pemakai tidak dapat berhenti atau terpaksa. Bila berhenti akan merasakan sakit yang luar biasa, yang dinamakan sakau, ya. Sakau, sakit karena kau. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, toleran. Toleran ini si pemakai menggunakan narkoba semakin lama semakin menyatu, ya, maka dosis harus ditambah pada pemakaian narkoba berikutnya. Kalau dosisnya masih sama, itu rasa sakit yang luar biasa tidak akan sembuh. Oleh karenanya dosis harus nambah terus sampai badan si pemakainya akan sangat rusak yang sangat parah. Di mana kerusakannya? Yaitu pada susunan saraf, daya tahan tubuh, kemudian di jantung, kemudian di otak, dan lain sebagainya. Itu kerusakan yang terjadi yang sangat parah, sehingga kalau ini tidak dilakukan terus-menerus, tidak akan kuat, mengakibatkan daripada narkoba ini akan mengakibatkan kematian. Nah, itu sifat jahat yang dimiliki oleh narkoba itu. Oleh karenanya, adik-adik sekalian, sebagai adik-adik yang golongan terpelajar khususnya harus memberikan contoh kepada yang lain, terutama kepada saudaranya, pada adik-adik kita, kepada orang tua kita yang kebetulan lupa, ya, lupa sehingga menggunakan barang yang sudah disebutkan tadi, yaitu barang narkotika. Siapa yang menggunakannya, adik-adik bisa, ya, paling tidak bisa memberikan wawasan bagaimana tentang kejahatan atau sifat-sifat jahat tentang narkoba itu sendiri. Nanti setelah ini adik-adik bisa, ya, bisa menjelaskan kepada adiknya, kepada keluarganya. Ya, jangan sampai adik-adik setelah ini dengan materi yang diberikan tentang narkoba sama sekali tidak ada yang masuk, ya. Itu diulang terus, diulang dan diulang, kemudian adik-adik akan tahu. Yang penting tahu apa itu tentang narkotika, undang-undangnya bagaimana, ancaman hukumannya kalau kita sebutkan, ya, sampai dengan ancaman hukuman mati, ya, di dalam undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ya, nanti kalau lebih jelasnya adik-adik bisa browsing, ya, dibuka di YouTube.
tentang undang-undang narkotika ini. Bagaimana beratnya undang-undang ini, karena negara sengaja memberikan undang-undang ini untuk menjadikan efek jerah bagi sang pengedar, bagi sang penjual, bagi yang lainnya ya yang ada hubungannya dengan narkotika ini. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan adik-adik sekalian. Kemudian kalau ada kesempatan lain lagi ya, ada kesempatan yang bisa disampaikan untuk bisa bertatap muka dengan adik-adik sekalian, yang khususnya siswa baru yang baru masuk sekolah. Nah, nanti dari kepolisian akan datang kembali dalam rangka menjelaskan apakah materi yang sama atau materi yang lain. Yang penting dari kepolisian akan selalu ya bekerja sama dengan pihak sekolah, dengan adik-adik sekalian, supaya adik-adik sekalian tidak terjerumus dari barang-barang yang sangat berbahaya, barang yang sudah dinyatakan barang haram, ya, barang yang bisa merusak segala macam ya kehidupan di lingkungan keluarga, rumah tangga, dan kehidupan negara ini. Kemudian perlu kita tahu adik-adik sekalian, hari ini dari pihak kepolisian sudah ya berupaya untuk datang memberikan materi ini. Lain kali tetap ya kita tetap ada kesempatan kerjasama apapun, termasuk bila adik-adik menemukan sesuatu yang sekiranya mencurigakan, bisa melaporkan langsung lewat sekolah atau lewat kepolisian. Ini ditunggu karena kesaksian daripada barang ya yang berbahaya ini, narkotika ini, adik-adik tidak dituntut ya untuk hadir. Ini biasanya ngambil dari kesaksiannya dari kepolisian. Saya kira itu yang bisa disampaikan adik-adik sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, apabila dalam penyampaian ada kekurangan, ini bukan kesalahan yang disengaja, melainkan datangnya dari Bupati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.